Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian dan dosen yang saya hormati, insyaallah pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak ilmu pengetahuan kita, memperbanyak wawasan kita tentang ilmu agama Islam. Insyaallah pada malam hari ini izinkan saya menjelaskan secara tersusun, menjelaskan secara gamblang insyaallah tentang peradaban Bani Abbasiyah, yaitu salah satu peradaban umat Islam, yaitu dinasti salah satu peradaban umat Islam pada zaman para khalifah ya. Insyaallah dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang Bani Abbasiyah, bagaimana siapa saja yang menjadi tokoh yang mencetus Bani Abbasiyah, dan bagaimana perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Abbasiyah. Oke, insyaallah kita mulai. Yang pertama, jadi dinasti Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah yang telah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa merupakan keturunan Abbas bin Abdullah Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, dan Abbas itu adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara dinasti Umayyah. Jadi menjelang runtuhnya dinasti Umayyah ini, para khalifah dan pejabat negara lainnya melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekacauan tersebut. Kesalahan dan kekeliruan dinasti Umayyah yang dinasti sebelumnya ini, guys, yang menyebabkan runtuhnya dinasti tersebut ini contoh beberapa kesalahan mereka, yaitu menganak-emaskan bangsa Arab atas bangsa-bangsa yang lain, dan menganggap rendah kaum muslim non Arab. Jadi itu salah satu yang pertama kesalahan pada dinasti Umayyah ya. Kemudian sehingga karena mereka melakukan hal ini, orang-orang Mawali merasa kecewa atas perlakuan ini. Dinasti ini memihak pada salah satu golongan dari suku Arab yang bersaing dalam persaingan antara Arab Utara Mudariyah dan Arab Selatan Himyariyah. Dinasti Umayyah, penguasa dinasti Umayyah mendukung salah satu suku, yaitu Himyariyah, sehingga suku yang tidak mendapatkan dukungan merasa kecewa. Jadi seperti itu teman-teman. Sehingga dinasti ini selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Ini juga mengingkari salah satu isi dari perjanjian. Jadi sebelumnya ada perjanjian teman-teman, yang dinamakan perjanjian Ammul Jamaah, yaitu setelah jabatan Khalifah Muawiyah berakhir, kekuasaan harusnya diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin, tetapi Muawiyah dan penerusnya justru mengangkat putra mahkota, sehingga banyak di antara pemimpin dinasti Umayyah melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, yaitu bergaya hidup mewah dan berfoya-foya, menirukan gaya hidup penguasa Romawi pada saat itu. Sehingga para penguasa dinasti ini memiliki figur yang sangat lemah ya. Oke. Kemudian kita lanjut, latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Jadi kelompok-kelompok tersebut membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasikan, dipimpin oleh keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, untuk mencari. Jadi keturunan paman Nabi Muhammad ini, para keturunan ini membuat kelompok komplotan atau mengkoordinir suatu organisasi untuk mencari dukungan masyarakat luas. Kelompok dinasti Abbasiyah melakukan berbagai macam propaganda yang mereka sebut sebagai gerakan dakwah. Mereka mempropagandakan bahwa menggulingkan kekuasaan perintah dinasti Umayyah merupakan perintah agama.
Ya itu teman-teman di garis bawah ya. Jadi pada saat itu mereka melakukan propaganda yang mengatakan bahwa menggulingkan pemerintah Bani Umayyah adalah perintah agama. Gitu. Di samping mereka meraih simpati umat dan dukungan kaum Syiah, mereka tidak mengusung nama Bani Abbasiyah tetapi mengusung nama Bani Hashim. Mereka mengatakan bahwa jabatan khilafah merupakan hak keluarga Nabi. Jadi gitu teman-teman. Itu latar belakang terbentuknya Bani Abbasiyah ya yang pertama. Kemudian sekarang kita beralih ke latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Tadi terbentuknya, sekarang berdirinya. Yang tadi iya benar-benar. Jadi mereka didukung oleh kaum Syiah Khawarij Mawalid di kota Khurasan yang sebelumnya itu ditindas oleh Bani Umayyah. Bersama nasib sebagai kelompok yang tertindas inilah yang membuat ketiga kelompok itu mendukung propaganda ini. Jadi berlatar belakang lahirnya dinasti Abbasiyah itu kekecewaan yang menumpuk dan bersatu akibat dari kekeliruan dan kesalahan pada penguasa dinasti Umayyah dalam mengambil kebijakan. Jadi gerakan menentang dinasti Umayyah ini semakin membesar saat dinasti Umayyah dijabat oleh khalifah terakhir mereka yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Jadi ini adalah khalifah terakhir. Jadi semakin membesar dan akhirnya mereka menumbangkan khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Kita lanjut ke proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Oke. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah. As-Saffah berarti penumpah darah. Ia diberi gelar ini karena ia memiliki kemauan yang keras dan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah guna mewujudkan keinginannya ya. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan daulah Abbasiyah yang pertama membentuk gerakan di bawah tanah dengan melakukan propaganda menyusun kekuatan secara diam-diam dengan tokoh antara lain yaitu Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam Abu Muslim Al-Khurasan. Dari ketiga tokoh propaganda ini tersebut, Abu Muslim Al-Khurasan merupakan propagandis yang paling sukses dan terkenal. Ya teman-teman. Kemudian langkah-langkah yang mereka lakukan menerapkan politik persahabatan artinya keturunan Bani Abbas tidak memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap Bani Umayyah atau siapapun yang menggunakan Bani Hashim. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan simpati umat dan dukungan dari kelompok-kelompok pendukung Ali Syiah. Maksudnya pendukung yang mendukung Ali. Maksudnya orang-orang Syiah kan ini fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan gerakan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian sekarang bagaimana proses pembentukan Bani Abbasiyah, yaitu pertama strategi ini ternyata berhasil menghimpun kekuatan besar dan dahsyat yang tidak bisa dibendung lagi oleh kelompok manapun juga. Dalam perjuangannya untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, para tokoh pendiri dinasti ini menerapkan cara kepemimpinan yang bersifat kolektif. Jadi collective leadership namun tertutup dengan gerakan bawah tanah. Para tokoh pendiri dinasti Abbasiyah menetapkan tiga pusat kegiatan, yaitu Humaimah sebagai pusat perencanaan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Jadi gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke proses pembentukannya juga, yaitu kemudian proses berdirinya Abbasiyah dimulai dari tahap persiapan dan perencanaan yang dilakukan Ali bin Abdullah bin Abbas. Gerakan bawah tanah dan propaganda untuk mendirikan dinasti Abbasiyah ini dimulai ketika dinasti Umayyah berada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada tahun berapa Masehi ya, lupa. Pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan adil. Jadi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah pada zaman Bani Umayyah, memimpin dengan adil. Nah, disitulah dimulai dari propaganda itu. Jadi di saat itu dimulai awal-awal terbentuknya. Jadi ketika itu sedang damai-damainya, teman-teman. Kemudian negara dalam keadaan aman, tentram dan stabil. Ia juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan persamaan hak kepada seluruh warga negara. Nah, kondisi ini memberikan peluang pada Bani Abbas untuk menyusun kekuatan dengan melakukan gerakan bawah tanah dan propaganda di kota Al-Humaimah. Jadi ketika itu
Umar bin Abdul Aziz sangat longgar dan memberikan kebebasan pada penduduknya. Nah, dan ini dijadikan kesempatan emas orang-orang yang ingin mendirikan kekhalifahan Bani Abbasiyah, ya, dinasti Abbasiyah seperti itu teman-teman. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu tafsir, perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Contohnya, tafsir pada zaman ini terdiri dari seperti tafsir al-ma'thur, yaitu Al-Quran yang ditafsirkan dan hadis-hadis Nabi SAW, dan tafsir bil-ra'yi, itu menafsirkan Al-Quran dan menggunakan akal pikiran di antaranya. Di antara para ahli tafsir bil ma'thur adalah Ibnu Jasir Ats-Tsabi, Ibnu Tayya Al-Andalusi, As-Sudai. Sedangkan ilmu hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah muncullah ahli-ahli hadis yang ternama, antara lain seperti Imam Bukhari, Imam Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Baghdadi. Karya lain antara lain seperti Sahih Al-Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Kemudian Imam Muslim, yaitu Abu Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nasyaburi. Kemudian ada berbagai macam ilmu pengetahuan seperti ilmu nahwu, saraf, bayan, badi, dan arub pada masa-masa ini. Kemudian kita beralih kepada yaitu pembangunan dan perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah, yaitu daerah yang sangat subur. Jadi dulu itu di sana itu adalah daerah yang sangat subur, berada di antara tepian sungai selatan Sawat yang menumbuhkan berbagai jenis buah-buahan dan sayur yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Yang pertama adalah perkembangan di bidang pertanian. Pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun secara perlahan-lahan. Mereka membangun saluran irigasi baru sehingga membentuk jaring-jaringan yang sempurna. Tanaman asal Irak terdiri atas gandum, padi, kurma, wijen, kapas, dan rami. Kemudian dalam mendirikan kota Baghdad dan kota lainnya, beliau mendirikan kota Hashimatul Kufah untuk dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Kemudian dibangun pula kota Baghdad di tempat yang bagus, letaknya berada di antara sungai Tigris dan Eufrat. Kemudian juga dibangunnya pula kota Arushafa di pinggir timur sungai Tigris. Kota ini dipakai untuk markas bala tentaranya. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang kita membahas tentang tokoh-tokoh pendiri Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Ibrahim Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian silsilah Bani Abbas, Khalifah dinasti Abbasiyah. Dalam silsilah Bani Umayyah terdapat 3 keluarga besar yang saling bersaing merebutkan kekuasaan, yaitu keluarga Alawiyin didukung oleh kaum Syiah, kemudian keluarga Umayyah, keluarga Abbasiyah. Silsilah Abbasiyah. Kita lanjut aja. Ada beberapa periode kekhalifahan pada Bani Abbasiyah. Periode pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Muhammad Al-Mahdi, Muhammad Al-Hadi, Abdullah Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, dan Abu Ja'far Al-Wathiq. Yang periode kedua yaitu pada zamannya dinasti Abbasiyah di periode kedua yaitu Al-Mutawakkili, Al-Muntasir, Al-Muhtadi, Al-Mu'tahid, Al-Muktafi, dan Ar-Wadi, Al-Muttaqi. Yang kemudian periode ketiga yaitu khalifah ketiga, pada periode ketiga yaitu Al-Muti, Al-Qadir, At-Ta'i, dan Al-Qadir. Kemudian periode keempat dinasti Abbasiyah yaitu Al-Qayyim, Al-Mutawwir, Al-Rashid, yang terakhir adalah An-Nasir.
Kemudian periode terakhir yaitu periode kelima Bani Abbasiyah, yaitu Az-Zahir, Al-Muntasir, Al-Mu'tasim. Kemudian pada masa ini ada beberapa khalifah yang menonjol, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Dari ketiga khalifah yang menonjol, khalifah yang terkenal di dinasti Abbasiyah adalah Harun Al-Rasyid. Jadi pada zamannya dinasti Abbasiyah yang ada Harun Al-Rasyid paling terkenal ya guys. Jadi pada dinasti Abbasiyah itu kota yang paling terkenal yaitu kota Baghdad sebagai pusat kekuatan. Kota-kota yang pernah dijadikan ibu kota Abbasiyah adalah Kufah, Hirah, Ambar, Baghdad. Jadi perpindahan ibu kota dari Kufah ke Hirah disebabkan karena penduduk kota Kufah mayoritas mendukung Ali dan dianggap tidak setia kepada golongan Abbas, sedangkan kota Hirah hanya pilihan yang bersifat sementara. Selanjutnya ibu kota pindah ke kota Anbar Hashimah. Dengan adanya pemberontakan itu, Khalifah Al-Mansur memandang bahwa kota Anbar tidak cocok sebagai pusat pemerintahan. Kemudian beliau memindahkan pusat pemerintahan ke kota Baghdad. Begitu ceritanya teman-teman. Kesimpulan, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan pengusaha daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini berkuasa selama lebih kurang 5 abad, mulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Baghdad. Kemudian di bidang ekonomi tentunya berimbas pada makmur rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun Ar-Rasyid, yaitu 786 sampai 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'un 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan pengadaan fasilitas-fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang-bidang tadi mencapai puncak keemasan. Yang terakhir, sebelum kita tutup, kita akan membahas tentang bagaimana runtuhnya Bani Umayyah. Jadi kita ulang lagi, flashback lagi sebab runtuhnya Bani Umayyah, yaitu lemah figur khalifah yang lemah. Jadi hak istimewa bangsa Arab, Suriah, pemerintahan yang tidak demokratis dan korup, persaingan antar suku. Kemudian kelompok yang muncul saat kelemahannya Bani Umayyah, kelompok Muslimun Arab, kelompok Khawarij dan Syiah, kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak, kelompok Muslim yang saleh baik Arab maupun Muslim. Itulah orang-orang yang tertindas di zaman Bani Umayyah, teman-teman. Jadi ibrah apa yang bisa kita ambil dari kisah dinasti Abbasiyah yang singkat, yang kurang dari 20 menit ini, teman-teman? Jadi sedikit saja saya akan memberikan ibrah. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita tanpa pantang menyerah walaupun banyak hambatan, rintangan, bahkan penuh pengorbanan, baik merupakan waktu, materi, tenaga, bahkan nyawa maksudnya, demi tercapai cita-cita yang diinginkan. Bekerja sama dan saling menolong sesama umat Islam. Segala usaha selalu mengutamakan kepentingan agama. Hidup yang optimis, dinamis, inovatif, dan siap menerima kritikan konstruktif. Punya pandangan hidup yang lebih baik yang berdasarkan pada norma susila, norma budaya, norma hukum, dan norma agama. Berani berjuang demi nusa, bangsa, dan negara. Jadi itu mungkin sedikit ibrah yang kita bisa ambil dari perjuangan bagaimana terbentuknya dinasti Abbasiyah. Jadi selalu luang, bahkan ketika mereka sedang dalam keadaan tertindas. Syukron, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.